Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bang Aswar, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin kembali program rutin kita masih dengan pembacaan buku di Solving Go. Kita lanjut. Jadi realitas menjadi terbukti dengan sendirinya setelah rintangan persepsi dan aktivitas mental dihilangkan, termasuk semua sistem kepercayaan. Jadi bahwa realitas itu kan memang bahwa semua rasa kesayaan itu pancaran langsungnya kan. Itu kan realitas. Jadi tidak perlu mencari ilmu biar bisa untuk menghubungkan rasa kesayaan yang sejati itu, karena memang sudah sejak awal aslinya, sudah sejak semula jadi. Kamu nggak perlu berusaha apapun untuk mendapatkan rasa kesayaan yang sejati itu. Itu bukan pencapaian, tapi memang itu ya sekenyataannya memang begitu sejak awal. Yang perlu dilakukan adalah menafikan pengetahuan yang terbatas, pengetahuan yang keliru mengenai rasa kesayaan itu. Jadi realitas menjadi terbukti maksudnya memang sejak awal sudah begitu. Memang sejak awal itu aslinya ya kita sudah sebagai es besar itu sejak awal. Hanya saja karena kita belajar, lalu kemudian tuh kita punya sistem kepercayaan macam-macam, akhirnya pengetahuan kita justru melawan kenyataan. Seperti itu. Dan ego tidak perlu ditundukkan. Jadi tidak usah tarung ya, tidak usah tarung. Yang perlu adalah tidak mengidentifikasi atau menafikan identifikasi diri, identifikasi rasa kesayaan itu dinafikan untuk diisbatkan pada tubuh atau pada tubuh orang lain. Ya seperti itu. Ini mudah ya. Kemudian kita tambahin ya, kita pindah ke yang ini, masih yang ini. Kita pindah. Kan akhirnya ini ada pengalaman konten ya. Pengalaman yang material. Pengalaman eksternal. Konten ini adalah pengalaman eksternal.
eksternal. Sementara Medan yang ini pengalaman internal. Tapi yang perlu diingat itu adalah bahwa baik pengalaman eksternal maupun pengalaman internal, keduanya itu adalah pengalaman dalam rasa kesayaanku. Jadi sebenarnya eksternal internal itu dua-duanya pengalaman dalam rasa kesayaanku, ya. Itu yang paling yang harus dicatat. Baik pengalaman eksternal maupun pengalaman internal, keduanya adalah pengalaman dalam rasa kesayaan. Jadi jangan sampai keliru. Jadi eksternal internal itu bukan tentang posisi, tetapi itu eksternal internal itu hanya tentang jenis pengalaman. Yang satu batin, yang satu lahiriah. Tetapi dua-duanya itu dialami dalam rasa kesayaanku. Jadi yang memversuskan syariat hakikat itu ya wong ruwet. Yang memversuskan syariat hakikat itu jane ya wong ruwet. Wong itu semuanya adalah pengalaman dalam kesayaanku. Ini wong ruwet. Itu yang paling pokok, Ya, toh? Jadi kita nggak main versus-versusan. Nggak main, wong kayak gini loh, jelas. Kita ulangi ya. Jangan sampai kita jadi wong ruwet dengan dirinya sendiri. Wong pengalamannya kok di versus. Pengalaman dalam kesayaannya sendiri kok di versus. Ini kan rasa kesayaan kan, yang apa jembatan pelangi lah istilah Hawking. Jembatan pelangi. Ini satu. Ini namanya pengalaman eksternal. Nek begini, ini namanya pengalaman internal. Baik internal, pengalaman Medan itu yang batinnya, itu adalah pengalaman dalam rasa kesayaanku. Begitupun dengan pengalaman eksternal, itu ya pengalaman dalam rasa kesayaan. Oneness, satu dan sama. Ya. Di pengalaman eksternal, baik pengalaman eksternal maupun pengalaman internal, itu pengalaman yang sama. Pengalaman dalam rasa kesayaanku sendiri. Jadi jangan sampai kita jadi wong ruwet. Selalu memversuskan, selalu bilang syariat itu pengetahuan bawah. Iya, itu namanya pengetahuan eksternal, tapi itu kan dalam rasa kesayaanmu. Jadi tidak ada yang lebih tinggi. Wong itu jenis pengalaman. Jenis pengalaman. Seperti itu. Ya. Oke, ya itu tambahannya ya. Jadi jangan sampai kita jadi wong ruwet dengan dirinya sendiri gitu. Karena gagal kategori.
Ya, gagal kategori. Jadi memang kalau gagal kategori itu pasti jadi ruwet. Gagal kategori itu jadi ruwet. Oke, kita lanjut ya. Berhenti mengisbatkan. Berhenti terus menerus atau stop. Ya. Stop terus menerus tidak sadar, ya. Stop terus menerus tidak sadar bahwa rasa kesayaanmu auto terisbatkan pada tubuh, emosi, pikiran. Itu stop. Stop tidak sadar, ya. Stop tidak sadar. Jujur dan akui saja bahwa tubuh, emosi, pikiran itu adalah jenis pengalaman dalam rasa kesayaan. Mereka adalah pengalaman. Tetapi bukan sebagai sumber rasa kesayaan. Bukan. Walaupun ini tampak dangkal, ya, artifisial, ya, tampak dangkal, tampak aneh, dan tidak natural pada awalnya. Namun realitas dasarnya adalah kebenaran tertinggi. Jadi kebenaran tertinggi itu adalah ya ilallah itu. Bahwa rasa kesayanganmu itu sumbernya dari yang ultimate reality, dari yang kenyataan sesungguhnya, pancaran langsung dari ya kesayaannya kan, yang mutlak itu. Jadi rasa kesayanganmu pancaran langsung dari kesayaan mutlak. Ya kan? Ya kesayaan mutlak itu apa? Ya kenyataan yang serba hadir, serba tahu, kemudian serba mampu. Itu kenyataan kesayaan mutlak. Seperti itu. Ya stop tidak sadar. Jadi orang yang katakan ya, orang yang merasa terpisah-pisah gitu kan, dia sendiri, eksternal sendiri, batinnya sendiri, itu wong ruwet. Terpisah-pisah dengan keutuhannya. Jadi rasa kesayaan yang diisbatkan pada tubuh, yang sudah terisbatkan pada tubuh banyak orang, gitu kan. Itu dia akan menyangkal bahwa rasa kesayaan itu sejak semula jadinya memang sumber adalah pancaran langsung dari kesayaannya. Pancaran langsung dari kesayaannya. Yang mendengar ini apaan sih ini? Memang begitu yang harus dilakukan oleh level kesadaran yang belum sadar ya dengan rasa kesayaannya itu sebagai pancaran langsung. Jadi rasa kesayaannya itu masih banyak mengalami bayang-bayang ya. Masih banyak mengalami bayang-bayang. Jadi lihat anak katakan tuh malas, langsung menjadi bayang-bayang.
langsung menjadi bayang-bayang dalam rasa kesayangannya. Langsung marah, kan bayang-bayang. Langsung menjadi bayang-bayang. Pokoknya, yaitu yang harus dinafikan itu adalah bayang-bayang dari rasa kesayangan itu. Itu yang paling pokok. Kemudian sementara informasi biasa didapatkan dengan usaha, informasi biasa itu pikirannya. Justru di dalam upaya spiritual penekanannya itu adalah menafikan, lepaskan. Penekanannya adalah pada penafian, bukan perolehan. Ya kan? Penafian, bukan perolehan. Coret King. Jadi ini memang ya kita perlu melihat kembali ya. Pokoknya kita perlu memahami kembali ya pengalaman kita sendiri. Baik yang konten maupun yang medan. Baik yang eksternal maupun yang internal. Ya, seperti itu. Pekerjaan itu melibatkan ya. Jadi untuk bisa menafikan itu, jadi untuk bisa menafikan itu kemudian harus mengidentifikasi posisionalitas dan kemudian mentransendensikan perlawanan ego, jadi dilampaui. Jadi dia bahwa ego ini kan dia selalu melawan, akan selalu melawan lah kenyataan sesungguhnya. Jadi yang perlu di ilmu itu adalah melampaui perlawanan ego, bukan mencari kenyataan gitu. Lampaui saja kebenaran kebenaran versi ego, maka ya kenyataan dibaliknya itu kan. Hilangkan saja awalnya matahari sudah bersinar, kamu nggak perlu harus beli bensin dulu, lalu kamu isi ke matahari, lalu kamu bakar, kan nggak perlu. Kan sudah bersinar memang. Seperti itu. Jadi yang harus diilmui adalah pengetahuan ego pada dirinya sendiri. Itu yang harus dipahami, itu yang harus dilampaui. Dan sebaiknya ini ya sejak dini gitu, jangan ditunda-tunda. Kita itu kadang nunda, berharap apa kali ya? Berharap mengalami tercerahkan sendiri gitu. Jadi yang perlu diilmui adalah pengetahuan ego serta cara melampauinya. Makanya dia ini mesti kuat filosofisnya gitu loh, karena yang kamu hadapi ini adalah ego. Ya kan? Jadi kalau menghindari filosofis, wah bakal
dikuasai oleh ego. Kan kalau bukan S besar kan berarti S kecil kan. Tidak mungkin ada yang lain, kan cuma itu doang. Jadi kalau kita tidak mengalami kehadirannya dalam makom S besar, berarti kita mengalami kehadirannya dalam makom S kecil. Kan gitu doang setiap saat. Nggak ada yang lain, nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan lain. Dan itu kalau tidak betul-betul diilmui secara filosofis klinis, ya nggak jadi. Nggak jadi. Karena setiap saat itu, kalau bukan konteks S besar, ya konteks S kecil. Ya. Kalau bukan konteks S besar, berarti konteks S kecil. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Jadi nggak bisa tawar-tawar itu. Nah, setiap konteks itu dia pasti akan menciptakan medan. Ya, setiap konteks itu baik S besar maupun S kecil, dia akan menciptakan medan di dalam kemanusiaan. Ya, menciptakan medan, menciptakan pengalaman batin kalau maksudnya itu. Dan sekaligus menciptakan pengalaman eksternalnya. Jadi medan itu ya pasti disertai kontennya. Seperti itu. Seperti itu. Jadi, nah persoalannya kan adalah medan kolektif, ya toh. Jadi ada medan kolektif. Medan kolektif kemanusiaan kita ini kan 87%. 87% di bawah 200. Ya toh. Jadi ada medan kolektif. Ada medan medan kolektif itu medan seluruhan. Ada medan dari konteksmu sendiri, medan individu aja ya. Ada medan individu, medan dari konteksmu. Jadi kalau orang barat, misalnya dia warga negara mereka, ya medan kolektifnya di bawah 200, medan konteksnya dia, karena dia berkontes di kotanya, dikatakan itu di Maroko atau di mana, kan sendiri. Lain-lain kan, lain-lain. Medan individunya. Tapi itu seluruh medan kemanusiaan individu. Ada medan kemanusiaan kolektifnya kan beda. Tapi yang individu pasti terpengaruh oleh kolektif. Seperti itu. Nah, kalau kita di medan individu, artinya medan dari konteks kita kan, kemanusiaan kita seluruhnya. Tapi medan kita katakan 500, ya itu akan menyumbang gelombang dalam kolektif kan. Kalau 1 juta orang itu menyumbang medan 500 di dalam kolektif kan lumayan tuh, kerasa ombaknya gitu kan. Ombaknya kerasa. Tapi kalau baru 100 orang, ombaknya baru ya kayak angin sepoi-sepoi doang. Ya angin sepoi-sepoi. Seperti itu. Tapi paling enggak ya di dalam medan konteksmu sendiri ya nyaman lah. Di keluargamu nggak ruwet, badanmu nggak ruwet ya. Karena apa? Medan konteksmu ya. Jadi ada medan konteks individu, ada medan konteks kolektif.
Ya kan, kadang-kadang itu bisa lebih tinggi. Medan konteks culture itu bisa lebih tinggi dari medan konteks. Jadi medan konteks culture yang kolektif itu bisa lebih tinggi daripada medan konteks keluarga misalnya. Soalnya keluarganya lagi ruwet. Ya kan, akhirnya jalan-jalan ke medan budaya di Hawaii sana. Enak ya Maya, enak, tapi kalau ruwet kalau di keluarga gitu. Dia coba lari dari medan konteks individunya di tingkat keluarga, lalu masuk ke medan konteks budaya di Hawaii sana. Itu dikira sudah penyembuhan. Ya enggak, pulang lagi kamu di Kopio lagi. Pulang lagi kamu di Kopio lagi. Yang main-main. Ya, jadi harus diperhatikan. Harus diperhatikan medan konteks pribadinya dulu itu loh. Dari tubuh sampai sebagai warga negara kan. Jangan sampai ruwet. Itu nanti kamu kemana-mana juga akan ruwet. Jadi virus. Jadi yang datang dia langsung turun. Gelombang medan di komunitas. Ya, toh. Pokoknya kalau dia datang langsung ruwet. Gelombang medan kesadaran gitu kan. Langsung ruwet. Nah, itu ciri-ciri wong ruwet. Makanya mestinya dia harus bayar ya atau kena visa. Ya kan? Kena visa dia menikmati medan kolektif orang Hawaii. Wong ruwet iki kan, jiwane kan ruwet. Kena medan kolektifnya orang Hawaii senang dia. Ya tapi itu kamu harus bayar visa. Bayar penginapan ya tuh. Pulang ke negaramu ruwet lagi. Pulang dari Hawaii nanti pakaiannya kurang bahan. Kurang bahan. Seperti itu. Oke itu ya, jadi perlu diperhatikan tuh. Lah ini kan kita sibuk ngurus medan konteksnya keluarganya Nikita Mirjani. Lah keluargamu nggak mau urus. Seru bang kalau ikutin keluarganya dia. Kamu sibuk ikut urus keluarganya Atta Halilintar. Loh. Ya bagus loh bang. Kamu sibuk ikutin keluarga Rafathar. Siapa ya? Raffi Ahmad. Aneh siapa? Habis Cipung. Nah. Keluarga sendiri medannya nggak kamu urusi. Ruwet. Ruwet. Jadi mulai dulu dari medan konteks individunya lah. Nggak usah ngurusin medan konteks individu yang lain. Nanti itu akan tabrakan di medan kolektif kan. Kayak gitu, medan kolektif. Jadi ini ada yang kolektif, ada yang individu. Jadi kalau medan konteks individumu mulai dari badan sampai sini, itu kuat, itu nanti akan menghasilkan, akan mempengaruhi medan konteks yang lain kalau yang sekomunitas dengan kamu. Ya, toh? Sekomunitas. Yang ruwet-ruwet keluarin dulu dari lingkaran komunitas, keluarin dulu. Keluarin. Soalnya itu kan yo meskipun nggak mematikan nyamuk itu, tapi itu mengganggu. Ya kan, mendingan diisolasi dulu. Suruh dia suruh dia nikmatin medan konteksnya sendiri, jangan dia bawa ke orang lain lalu dia merasa tidak menikmati medan konteksnya kan. Suruh nikmatin sendiri dulu medan konteksnya.
Yang ruwet-ruwet tak blokir, coba kamu nikmatin sendiri dulu. Medan konteksmu piye, penapora. Ya ruwet pegat. Ya kan? Itu kan dia kemudian kalau dia masuk medan konteksnya itu, dia blend, dia campur dengan medan konteks yang lain kan dia terasa ringan kan. Nah, coba suruh nikmatin sendiri medan konteksnya. Ruwet, dia sendiri ya ruwet, mumet. Rumet. Ruwet pegat. Biar dia punya tanggung jawab bahwa konteksku ini punya medan konteksnya gitu loh. Nikmatin medan konteksmu. Jangan sampai dia nggak sadar dengan medan dari konteksnya. Ya nikmati dulu aja medan konteksmu. Nih kalau enak, ya berarti orang lain juga akan enak. Kalau nggak enak, jangan kamu pura-pura nggak tahu rasanya gitu kan. Ya gitu. Seperti itu. Ini penting ini untuk pasangan. Kadang-kadang kan pasangan ini nggak sadar nih. Ya, tuh. Kadang-kadang nih pasangannya nggak sadar. Datang-datang dia ruwetin medan konteks yang sudah istrinya sudah tahajud, sudah duha, ya sudah yasinan, sudah almus, sudah sajadah, sudah wakiahan, datang-datang kan bubar medan konteks kan. Ya benar tuh, ya ya benar. Ya kan, udah sisiran, udah cantik, datang yang ruwet. Sembilan konteksnya di bawah 200, pingin gelut, mah kok nasinya kurang matang ya, wes bubar medan konteksnya. Cucok. Pasangan 500 saya nerima buahnya cinta, ya jelas lah, medan konteksnya cinta kan, enak gitu ya. Ini kalau berkeluarga itu medan kontesnya tinggi, ya cepat tumbuh rezeki itu kan. Wong medan kontes yang rendah itu menghancurkan rezeki ya. Menghancurkan kecerdasan ya, menghancurkan keteraturan itu kan. Tapi kalau medan konteksnya tinggi, itu tentram. Coba tanya Mas Imam itu. Gimana Mas Imam? Medan konteks keluarganya setelah suami istri belajar gitu. Coba. Yang paling lebih teratur lah. Lebih terkontrol, ya kan? Lebih terkontrol. Salah dikit, geser asasnya kan. Salah dikit, geser asasnya. Tapi kalau satu nggak belajar, saya nggak usah LOC-an. Saya bukan mahjab LOC, wah selesai kan. Es kecil paling 5 detik, nah gitu kan. Es kecil paling 5 detik. Langsung diganti dengan es besar. Karena medan konteksnya itu bisa di shifting gitu kan. Nggak rugi jual kambing dan gelang emas. Soalnya nanti kalau nggak jual kambing dan gelang emas, itu kambingnya itu nanti buat biaya medan kontes yang rendah. Ya kan? Jadi uangnya itu habis buat biaya medan kontes rendah. Kan berat medan kontes rendah itu kan. Berat itu. Seperti itu. Sangat berat medan konteks. Jadi semakin jadi hitungannya itu gini. Kalau masih sendiri kan nggak terlalu berat karena medan konteks sendiri toh. Kalau di keluarga medan konteks ini medan konteksnya mertua ikut ini di keluarga, masa nggak campur mertua kan? Medan konteks anak-anak, medan konteks suami, medan konteks istri. Ya, belum lagi ini masih ada gangguan medan kontes ayang yang belum tuntas dalam ingatan gitu kan. Mantan yang masih mau masuk dalam medan kontes keluarga ini kan ancaman laten, bahaya laten gitu.
memori masih ini. Ya, berat dan boros gitu ya. Berat dan boros. Nah, tambahin medan kontes adik-adik, ya itu masih masuk gitu. Masih masuk di sini. Adik-adik kedua belah pihak kan masih datang mereka kan. Masih datang. Kadang ya datang dan nitip rekening. Lah gimana? Ya kan orang Indonesia kan kita kayak begitu adatnya kan. Datang dan pulang ya minta ini tuh rekeningku ya. Ke rekening. Apalagi di tingkat culture makin ruwet, itu bukan lagi hanya keluarga. Wes pokoknya segala macam lah. Medan konteksnya. Jadi kalau sudah rapi medan konteksnya, bikin bisnis itu teratur, bikin keluarga itu teratur, bikin budaya teratur. Ya kan? Budaya nitip. Nah ini medan konteks mantan ini yang sangat mengganggu. Nah ya diurus dulu. Jangan berkeluarga dulu, nanti ini medan konteks mantan mengganggu istri yang sah. Nanti kamu kena pentung. Bagus, istri saya walaupun jarang ikut kelas, tapi medan kontesnya lebih tinggi. Ya, itu namanya bonus. Keberuntungan gitu ya, keberuntungan. Gangguan-gangguan hempaskan dulu, biar dia nikmatin. Orang itu kalau nggak sadar, rasanya medan konteksnya, medan dari konteksnya, itu nggak akan belajar dia. Ya kan, jadi virus. Habis ke sini, ke sana lagi. Habis ke sini, ke sana lagi. Jadi dia tidak pernah mau mempelajari medan dari konteksnya sendiri. Selalu keluar yang dia lihat. Ya jangan. Sering ketarik istri, turun. Wah, kasihan istri ini. Kalau yang tadi memuji istrinya, kalau yang ini kayaknya waduh. Sering ketarik istri gitu ya. Oke, paling enggak pagi ini gitu ya, udah paham. Oh, ini berarti ada medan konteks masing-masing. Kalau sudah berkeluarga itu menjadi medan konteks keluarga. Itu loh Mas Imam cara menjelaskan ke santrinya. Jadi kenapa kalau belajar sekalian mertua dibawa gitu. Ya karena itu nanti jadi medan konteks dalam keluargamu. Termasuk kalau bisa ya mantannya, kamu belajar dulu tabiayai. Biar kamu punya medan konteks sendiri. Tapi jangan sampai ketahuan gitu. Soalnya kalau kamu nggak belajar nih ya godaan saya tinggi, godaan saya makin berat ini. Jadi biar nggak tergoda, udah kamu ikut MTLOC baru bikin medan konteks keluargamu sendiri, selesai, sadaqallahul azim. Ya kan? Daripada kamu gentayangan kan. Lah kalau gentayangan kan masih kita bisa kesambet ini. Udah, mendingan dikelola gitu. Ketahuan langsung es kecil. Ya satu circle dia aja belajar gitu, biar medan konteksnya itu rapi, tenang, nggak sering salah paham. Walaupun misalnya dalam keadaan ekonomi masih kurang, tapi nggak sering salah paham, nggak sering bertengkar. Kenapa? Ya kita harus tumbuh kan gitu. Godaan medan konteks memang besar gitu kan. Anak-anak biar nggak salah paham gitu. Karena biaya salah paham itu besar. Biaya salah paham itu besar loh. Itu bisa seminggu itu. Giliran tergoda yang disalahkan bisikan setan. Wah. Wes. Bisa salah kamar akhirnya. Iya kalau gangguan medan konteks itu berat loh, 24 jam. Ya kan. Jadi sebenarnya bisikan setan itu ya melalui medan konteks yang rendah itu. Ya tuh. Bisikan setan itu ya medan konteks yang rendah. Itu penting ya, itu penting. Pakai model ini menjelaskan kamu datang di komunitas yang ruwet, isolasi dulu.
kamu biar kamu nikmatin medan dari konteksmu itu loh. Jangan ruwetin di komunitas karena ini harus tumbuh. Bukannya dikeluarkan, diisolasi dulu. Perlu namanya itu apa? Perlu istilah itu kalau orientasi dulu dia. Orientasi untuk menyamakan medan konteksnya. Datang-datang bikin kacau medan konteks yang sudah rapi. Memang sih enggak apa ya mengganggu. Ya diperam dulu ya, suruh peram dulu dia. Ya di orientasi itu diperam. Sampai matang medan konteksnya, baru gabung komunitas. Ini kalau nggak diperam, dia langsung masuk di komunitas, senggol sana, senggol sini ya kan. Anak-anak kacau itu. Senggol lihat wajahnya, tolong. Kenapa ikut? Ternyata ada orang baru yang belum dikalibrasi medan konteksnya. Rumput tetangga bikin medan konteks besar. Waduh, rumput tetangga ini. Seperti itu. Oke lah, itu dulu ya. Paling enggak kita bertambah lagi kosakatanya. Kita bertambah kosakatanya, bertambah perspektifnya, ya toh. Itulah kemudian tuh kenapa kita disuruh berteman dengan orang baik-baik, biar kita ketularan medan konteksnya dia. Seperti itu. Jangan sampai yang baik-baik ini kalah dengan medan konteks yang lemah. Nah, itu repot itu. Oke lah, itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Anwar. Terima kasih teman-teman. Ya, silakan teman-teman yang mau menjalani atau mengajak keluarga mentoring TLC supaya bisa tumbuh bersama ya. Terima kasih, kita bertemu minggu insya Allah. Nanti sudah di Kamis. Waktunya Kamis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Ya.